Waalaikumsalam Bu Har. Ya, apa kabar nih Bu As? Lama kita tidak berjumpa. Iya, alhamdulillah baik, sehat juga. Bu Har gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya, Oke Bu, ada apa nih? Sepertinya kok sedang galau ya begitu ya. Terus kemarin ada WA ke saya, sepertinya kok tidak seperti biasanya ya. Maksudnya biasanya sumringah, kok ini kayaknya kelihatan galau gitu. Ada apa Bu ini? ya. Dari WA saya menggambarkan kalau saya galau ya Bun. Nah, kan kata-katanya itu biasanya nggak begitu gitu. Iya, sebenarnya eh, gimana ya Bun ya? Ini sebenarnya saya itu Mhm. mau butuh di-coaching nih sama ibu. Jadi butuh di-coaching, butuh berbincang-bincang sama ibu terkait dengan anak saya yang nomor 2 ini, Bu. Anak saya yang Mhm. nomor 2 itu kan belum belajar membacanya belum lancar begitu. Dan dia Mhm. itu ogah-ogahan, malas begitu. Mmm, Malas, kurang semangat begitu untuk ya. kalau diajak belajar membaca, tuh. Oke oke. Mudah-mudahan ini nanti dapat mencerahkan ya Bu As ya. Terus Bu As sendiri nih dari pembicaraan kita nanti nih ya, pembicaraan sekarang ini, Ya. apa nih yang, Bu As inginkan atau apa yang ingin Bu As dapatkan dari pembicaraan kita ini? Nah, yang ingin saya dapatkan, sebentar Bu, saya ingin Mhm. mendapatkan ide-ide kreatif begitu, ide kreatif Mhm. yang bisa saya terapkan untuk, mengajarkan anak saya dalam belajar membaca gitu. Khususnya anak saya yang Oke. kedua gitu. Anak saya yang kedua itu kan kebetulan sudah kelas 1 Bu, kelas Mhm. 1. Namun kan membacanya belum belum lancar begitu. Nah, Ya. ketika saya ketika jamnya belajar begitu, saya ajari, "Ayo Dek kita belajar dulu, belajar membaca ya, biar Mhm. nanti adik membacanya itu lancar." Jadi nggak apa, kasihan bu guru kalau harus mengajari adik terus di kelas, biar nggak ketinggalan sama teman-temannya, saya gitu kan. Nah, Mmm. pasti nanti selalu beralasan, ada saja alasannya yang, "Bentar ya Bu, Mhm. saya mau minum dulu," gitu. Mhm. Nanti kalau sudah, "Bu, bentar Bu, ini saya pengen ganti celana, gerah, pengen ganti kaos, gerah, nggak enak." Nanti Mmm. alasan lagi, Ya. "Bentar saya tak ngambil bantal dulu buat buat sandaran," dan lain sebagainya. Sampai saya itu, agak pusing sendiri gitu, ini harus saya apakan ya ini ya, supaya dia itu semangat dan tertarik untuk, belajar membaca, begitu. Nah, Oke. Ya. bentar Bu, sedikit lagi. Ini, Mhm. sebenarnya saya sudah menerapkan cara ya, Mhm. cara yang pernah saya terapkan di anak saya yang pertama itu, ke anak saya yang kedua ini. Nah, di anak Mhm. saya yang pertama itu berhasil, tapi di anak Mhm. saya yang kedua, aduh ini, eee, saya jadi ragu-ragu ini, apakah nanti berhasil atau tidak, karena respon anak saya yang kedua seperti itu, begitu Bu. Oke. Mhm. Oke, ini ya dari yang saya tangkap tadi, Ya, jadi Bu Asfiah itu ingin mendapatkan ide atau cara mhm, yang kreatif begitu ya, mhm, menumbuhkan, semangat anak yang semangat, kedua membaca begitu ya, anak yang kedua kan? mhm, mhm, Membaca. Nah terus karena cara yang, Ibu tadi gunakan itu, mhm. belum maksimal begitu ya, belum kreatif. Iya iya, Nah Ibu bisa nggak memberikan, ini ya, penjelasan lebih lebih jauh begitu, ide atau cara kreatif yang bagaimana nih yang Ibu maksudkan? Itu ya. mhm, eee,
Cara yang kreatif itu yang bisa menarik minat anak saya dulu. Jadi kalau dia itu, sudah punya minat dan dia tertarik, pasti dia akan, semangat untuk belajar, khususnya belajar membacanya, gitu. Nah, sampai apa ya, Bu, ini di anak saya yang kedua ini, saya sudah memanggil guru les juga begitu untuk mengajari anak saya karena saya sudah aduh dengan cara saya kok responnya kurang baik. Mungkin kalau dengan orang lain begitu mungkin akan ada suasana baru barangkali ya yang nantinya bisa menarik anak saya. Namun ternyata sama saja hasilnya. Membacanya belum lancar begitu. Jadi sepertinya kok cara yang saya gunakan itu ya itu tadi belum kreatif gitu. Ya. Berarti di sini Bu Asfiah itu merasa cara itu kurang kreatif begitu ya? Iya. Nah, merasa kurang kreatifnya itu di mananya gitu ya, Bu Asfiah itu? Merasa kurang kreatifnya itu di mananya, di bagian yang mana? Iya, saya kan sudah menerapkan beberapa cara itu. Menerapkan beberapa cara. Mulai dari anak saya leskan, kemudian mulai dengan saya ajari sendiri, dengan saya membelikan buku cerita, membelikan buku buku-buku untuk belajar membaca yang bukunya itu penuh dengan gambar, warna-warni yang biasanya anak SD itu kan tertarik ya. Biar tertarik. Nah, seperti itu. Itu pun belum bisa menarik minat anak saya. Nah, mungkin berarti saya harus kreatif lagi nih, mungkin dengan cara yang lain gitu. Dengan cara yang lain ya mungkin tidak hanya sekedar itu saja, tapi di sini kreatif yang saya harus bagaimana itu saya masih kebingungan ini Bu Har. Oh gitu. Iya. Oke, ini yang saya tangkap lagi ya. Tadi Bu Asfiah cerita nih kalau cara yang Ibu gunakan ini sama ketika Ibu mengajarkan membaca ke anak yang pertama gitu ya. Iya. Nah, kenapa nih untuk anak yang kedua juga memutuskan menggunakan cara yang sama pada saat itu? Ya. Iya. Karena menurut saya cara yang saya gunakan untuk mengajari anak saya yang pertama itu cukup menarik, cukup memberikan membuat anak saya itu antusias, semangat gitu untuk belajar membaca. Itu menurut saya. Ya, ternyata Oke. Nah, apa nih kegiatan yang paling menarik untuk anak Ibu dan yang dipandang berhasil gitu apa, Bu? Menarik untuk anak saya dan itu bisa berhasil begitu, sebentar Bu. Oh ya, ini Bu, yang menarik itu ketika anak saya ajak belajar membacanya dengan bermain. Nah, bermainnya begini, saya membelikan, menyiapkan media berupa huruf-huruf itu ya Bu. Kemudian anak saya suruh untuk memotong per huruf itu. Nah, saya minta untuk memotong. Kemudian saya punya kertas warna-warni kayak kertas karton itu. Nah, yang warna-warni begitu saya tempelkan di papan. Kemudian saya minta anak saya, coba ini gambar apa begitu. Saya juga menyiapkan gambar, misalnya buah gitu. Oh, ini gambar apel. Nah, apel
itu terdiri dari huruf apa saja? Hayo, saya gitukan kan. Ayo, hurufnya satu persatu ditempelkan di kertas itu, gitu. Dia mulai menggunting, menempel, nah sesuai huruf-huruf itu. Kemudian setelah selesai menempel, anak saya minta untuk mengeja. Terus kalau sudah lancar, saya suruh baca berulang-ulang gitu. Nah itu ternyata membuat anak saya semangat dan tertarik begitu Bu. Jadi memudahkan dia untuk membaca. Oke. Nah, menurut Bu Asvia sendiri nih, cara itu berarti bisa digunakan nggak ya untuk mengajari anak ibu yang kedua? Kan tadi katanya bilangnya seru ya, seru terus dan menarik juga gitu. Kira-kira menurut Bu Asvia cara itu bisa nggak sih digunakan gitu? Untuk anak yang kedua maksudnya. Iya, kemungkinan bisa mungkin ya Bu ya. Menurut saya itu juga menyenangkan juga ini, menyenangkan. Nanti tinggal saya memodifikasi cara itu. Karena kalau saya melihat itu anak saya yang kedua ini cenderung aktif. Jadi nggak bisa kalau dia belajar sambil duduk, diam, begitu nggak bisa aktif. Jadi mungkin berarti punya kecerdasan kinestetis ya? Iya betul Bu, betul. Jadi mungkin nanti saya memodifikasi dengan metode yang melibatkan gerakan-gerakan fisik mungkin ya Bu ya, seperti itu. Oke. Ada cara lain nggak Bu ini yang bisa dipakai juga ya untuk anak ibu yang kedua? Sementara mungkin itu dulu barangkali Bu. Ya. Oke. Sejauh ini Bu Asvia, ini ya, yang Ibu Asvia rasakan nih ya, kita kan sudah ngobrol panjang lebar nih ya. Sejauh ini Bu Asvia sudah mendapat pencerahan apa nih dari yang kita obrolkan tadi? Iya. Ini ngobrol dengan Bu Hari itu nyaman sekali ya Bu. Ini saya mendapatkan ini pencerahan. Oh ternyata saya ini punya cara yang ternyata kreatif begitu, yang menyenangkan untuk anak itu tadi yang sudah saya utarakan ke Bu Hari itu tadi. Nanti tinggal saya memodifikasi. Nah ini pencerahannya saya sudah menemukan cara itu Bu, menemukan ide kreatif itu. Nanti tinggal saya memodifikasi itu. Iya. Oke. Sekarang rencana Bu Asvia apa nih? Setelah itu. Rencana saya setelah ini rencana saya mungkin saya mau browsing ini Bu. Browsing dulu metode untuk memodifikasinya karena tadi anak saya kan cenderung kinestetis menurut buat tadi ya, berarti saya harus mencari permainan-permainan yang melibatkan fisik yang bisa saya modifikasikan dengan cara mengajar saya supaya anak saya tertarik untuk belajar membaca gitu. Itu yang akan saya lakukan pertama itu. Oke. Nah, Bu Asvia sendiri mau mulai dari mana ini? Saya mulai dari yaitu mulai dengan mencari informasi di internet dulu, browsing. Nah, setelah informasinya sudah saya dapatkan, mungkin saya bisa mencatat atau saya print buat dokumentasi saya begitu. Jadi kemudian setelah itu mungkin saya juga perlu ini Bu, menyiapkan berbagai macam media barangkali ya. Media untuk belajar anak, kemudian saya perlu menyeting tempat juga untuk anak saya belajar itu. Biar lebih menyenangkan begitu. Oke. Ada rekan yang lain yang bisa diajak untuk membantu Bu Asvia mungkin? Rekan yang bisa membantu saya, siapa ya? Oh iya ini, Bu Mudi. Bu Mudi, Bu Har kenal juga ya sama Bu Mudi ya. Bu Mudi itu kan punya pengalaman mengajar di TK dan kebetulan memang beliau
juga punya anak SD yang usianya sama dengan anak saya yang kedua. Jadi nanti mungkin saya bisa sharing lah dengan beliau terkait dengan cara mengajarkan belajar anak yang menyenangkan itu yang seperti apa, kemudian metode-metode terkait dengan kinestetis itu tadi yang bisa Iya. digabungkan dengan itu tadi yang seperti apa begitu. Oke. Ada lagi hal lain yang mungkin akan Ibu Asfiah lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru yang kreatif? Hal lain yang saya lakukan, oh iya, saya malah agak kelupaan ini Bu, padahal saya itu kan punya tetangga, guru SD itu ya, Yeah. rumahnya dekat saya ya. Nanti saya mungkin bisa sharing juga dengan beliau ini, dengan tetangga saya yang guru SD itu tadi, Oke. terkait dengan itu tadi bagaimana beliau mengajarkan membaca anak-anak SD itu, ya. Ya. Oke, sekarang target selesainya kapan nih, Bu? Target selesainya? Target selesai, 2 minggu barangkali cukup barangkali, Bu. Karena kan saya harus menyeting tempat juga ini ya, ini yang cukup, Ya. memakan waktu, menyeting tempat itu, Oke. mencari media juga, itu. Ya. 2 minggu ya, Bu, ya? Berarti Ya. gini ya, supaya kita nanti tahu kalau dalam 2 minggu itu ada progres nih ya, gimana nih Bu Asfiah? Biar misalnya biar saya tahu nanti ada progresnya itu gimana nih? Ya, sepertinya kita perlu ketemuan lagi, Bu. Iya, Oke. kita perlu ketemuan lagi, Ya. untuk berbincang begitu, berbincang terkait dengan progres yang saya dapatkan gitu, progresnya sampai di Oke. mana. Nanti saya bisa atur jadwalnya, Bu, nanti saya akan, kabari Bu Har begitu. Oke. Jadi 2 minggu lagi ya, Bu, ya, kita ketemu. Siap Nanti, siap. ketemu kita Oke. sambil makan siang ya? Kalau bisa nanti di tempatnya Pak Tarman itu, Bu, enak di sana ada sop iganya enak. Oh, siap siap, setuju sekali, Bu. Iya, sop Oke. iga Pak Tarman itu enak, betul betul. Tempatnya juga nyaman, Bu, ya. Ya. Nanti kita bisa koceng, kemudian bisa menikmati makan yang enak, perut kita juga insya Allah kenyang juga begitu. Iya. Oke. Siap, Bu, Oke siap oke. siap, ya. Iya. Bu Har, ini Iya? saya terima kasih sekali ini ya untuk waktunya ini, untuk waktu Nggih. yang disediakan Bu Har untuk meng-coaching saya. Nah, Oke. ini saya mohon maaf ini kebetulan tadi saya sudah janjian sama ibu saya ada kegiatan ke tetangga ini. Tetangga Oh, saya kebetulan iya. ada yang punya hajat. Ini saya Oke mau oke. jagong dulu. Kalau di sini orang sini bilangnya jagong begitu. Oke, ya, Terima kasih kondangan. ya Bu Har, ya kondangan. Nggih, Terima iya, sama-sama Bu kasih. Asfiah. Ya, semoga mencerahkan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Asfiah. Ya. Ini ya, pertanyaannya untuk Koci. Apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching, Bu Asfiah? Iya, yang saya rasakan setelah saat di-coaching itu ya, saat di-coaching itu Halo? Waduh, kok putus? iya Ibu. Halo? Kok Halo halo keputus halo. ya? Di Nggak sini tahu. baik-baik di sini baik-baik aja loh. Iya, berarti di sini yang nggak baik-baik. Oke, Saya diulang ya. ya Diulang siap. ya. Oke. Yang saya rasakan pada saat di-coaching itu yang pertama, Ya, Bu. nyaman. Bentar. Oke.
nyaman ya. Jadi tadi saya merasa nyaman, karena saya nyaman, saya bisa mengeluarkan persoalan-persoalan saya Mhm. yang membuat saya yang tadinya saya itu selalu kepikiran terus, kemudian agak sedikit membebani begitu, itu Mhm. menjadi lega karena Ya, sudah saya utarakan semua begitu. oke. Kemudian yang kedua begitu, Mhm. saya menemukan solusi Mhm. menemukan solusi, dari permasalahan saya, dengan bimbingan dari Bu Hari itu ya, saya menemukan solusi saya sendiri dari diri saya sendiri dengan bimbingan Bu Har begitu. Dengan melihat, hal-hal yang pernah saya lakukan, kemudian potensi-potensi yang saya miliki begitu, yang akhirnya, menggiring saya untuk menemukan, solusi yang kreatif begitu, yang inovatif, yang bisa saya terapkan untuk permasalahan saya, gitu. Oke. Itu yang saya rasakan. Ya, oke. Terima kasih Bu Asfiah. Ya, sama-sama Bu Har. Mhm.